Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan membahas tentang bab polinomial. Nah, adapun untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.4 dan 4.4 mengenai faktorisasi polinomial. Nah, sebelumnya kita sudah belajar banyak ya tentang polinomial, dimulai dari pengertian polinomial, operasi polinomial, kesamaan polinomial, nilai polinomial, dan terakhir kemarin adalah pembagian polinomial. Nah, ada berapa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membagi polinomial? Coba diingat kembali. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Nah, apa itu Bu, teorema sisa? Nah, coba perhatikan contoh berikut ini terlebih dahulu. Diketahui fx sama dengan x pangkat 1992 plus 8x min 17, tentukan sisa jika fx dibagi x plus 1. Nah, Bu, pangkatnya kok banyak sekali. Bagaimana kita membagi fx dengan x plus 1 dengan pangkat seperti ini? Nah, kalau kalian menggunakan skema, maka di sini mulai dari koefisien pangkat tertinggi adalah 1, koefisien x pangkat 1991 adalah 0. Nah, di sini akan banyak bilangan ya, sampai 1993 bilangan di sini ya. Nah, begitu juga dengan cara bersusun, akan panjang nanti. Nah, bagaimana caranya Bu mengerjakan soal-soal seperti ini? Kita menentukan fx menentukan sisa tanpa melalui pembagian, proses pembagian. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar di modul ya, kegiatan belajar 4 mengenai teorema sisa 1 sampai teorema sisa 4. Bagaimana pembuktiannya? Nah, sekarang kita review lagi di sini tentang teorema 1 sampai teorema 4. Teorema sisa 4. Nah, kita mulai dari teorema sisa 1. Nah, teorema sisa 1 berbunyi, jika polinomial fx dibagi x min k, maka sisanya itu adalah sama dengan fk. Nah, karena ini teorema, maka perlu pembuktian. Nah, buktinya bagaimana? Coba diingat kembali bahwa polinomial pembagi gx adalah x min k. Ini ya, x min k. Nah, x min k di sini berderajat berapa? 1. Nah, maka sisa pembagiannya berderajat berapa? 1 dikurangi 1 ya, berarti 0. Nah, sehingga karena berderajat 0, maka suatu konstanta, misalnya S. Sehingga kita peroleh, ingat kembali bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa, ya. Nah, pembaginya kita substitusi, tadi kan pembaginya x min k, maka saya tulis di sini x min k, ini tetap fx sama dengan x min k dikali hx ditambah sisa. Nah, untuk x sama dengan k, kenapa kok mencari x sama dengan k? Kita mau mencari fk di sini. Nah, fk sama dengan k dikurangi k, berarti x-nya setiap x di sini disubstitusi k, karena kita mau mencari fk, nilai polinomial dari fk. Sama dengan k dikurangi k kali hk ditambah s. Nah, k dikurangi k berapa? 0 ya. Nah, 0 kali hx, dia adalah 0 plus s. Sehingga fk sama dengan s. Jadi, terbukti bahwa jika ada polinomial fx itu dibagi x min k, ingat pembaginya x min k di sini, maka kita bisa memperoleh sisanya itu adalah sama dengan fk. Jadi tanpa melalui proses pembagian kita bisa tahu, oh sisanya itu sama dengan nilai polinomial ketika disubstitusi k-nya di sini. Paham? Nah, agar lebih jelas bagaimana penerapannya ke soal, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, diketahui fx sama dengan x pangkat 1992 plus 8x min 17, tentukan sisa jika fx dibagi x plus 1.
Nah, masih ingat tadi teorema sisa pertama bunyinya bagaimana? Ketika Fx dibagi X min K, maka sisa sama dengan Fk. Nah, di sini Fx dibagi X plus 1, maka sisa sama dengan Fk. Karena di sini min K, di sini berarti min 1, ya. Nah, berarti K-nya min 1. Nah, di situ diketahui Fx-nya adalah X pangkat 1992 plus 8X min 17. Maka F negatif 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 1992 plus 8 kali negatif 1 min 17. F negatif 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan genap, berarti 1, ya. Min 8 min 17. Sehingga F negatif 1 sama dengan berapa ini? Min negatif 24. Itu. Sehingga jadi sisa Fx jika dibagi X plus 1 adalah negatif 24. Paham? Oke. Nah, kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua, polinomial Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus AX plus B jika dibagi X min 1 menghasilkan sisa negatif 4. Demikian juga jika dibagi X min 2 menghasilkan sisa negatif 4. Tentukan sisa pembagian polinomial tersebut jika dibagi X min 3. Nah, Fx, saya tulis dulu yang diketahui adalah Fx, X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus AX plus B. Nah, Fx dibagi X min 1, sisanya negatif 4. Berdasarkan teorema sisa 1, maka di sini F1 itu sama dengan negatif 4. Berdasarkan teorema sisa 1, ya. Selanjutnya, Fx dibagi X min 2, sisanya juga sama, negatif 4. Maka ini maknanya F2 itu sama dengan negatif 4. Pertanyaannya adalah, lah kalau Fx dibagi X min 3, sisanya berapa? Berarti pertanyaannya adalah F3 sama dengan berapa? Nah, dari sini Fx-nya kan ini ya. Nah, sedangkan F1 sama dengan negatif 4. F2 sama dengan negatif 4. Maka kita bisa substitusi ke sini. Kita substitusikan. Berarti F1 sama dengan 1 dipangkatkan 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus A kali 1 plus B sama dengan negatif 4. Berarti 1 dikurangi 3 plus A plus B sama dengan negatif 4. A plus B sama dengan 1 kurangi 3 itu negatif 2. Berarti A plus B sama dengan negatif 2. Persamaan pertama. Nah, selanjutnya kalau F2, bagaimana? F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 3 kali 2 pangkat 2 plus A kali 2 plus B sama dengan negatif 4. 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 4, tapi dikali negatif 3, berarti min 12 plus 2A plus B sama dengan negatif 4. Maka 2A plus B sama dengan negatif 4. Ini, nah berarti 0 ya. Ini persamaan kedua. Nah, kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua.
Tadi persamaan pertama, A plus B sama dengan negatif 2, 2A plus B sama dengan 0. Maka kita eliminasi B-nya, kita kurangkan, ini kurangi, ini A dikurangi 2A, berarti min A ya, sama dengan negatif 2, berarti A-nya 2. A plus B sama dengan negatif 2, A-nya 2 plus B, berarti B-nya adalah negatif 4. Nah, pertanyaannya tadi, Fx dibagi X min 3, sisanya berapa? Kan gitu. Berarti F3 sama dengan, kita substitusi, 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 plus A-nya substitusi di sini, A-nya 2. 2 dikali 3 plus B-nya adalah negatif 4. Sama dengan 3 pangkat 3, 27. Ini juga 27 plus 6 dikurangi 4. Sama dengan 2. Jadi, sisa pembagian Fx oleh X min 3 adalah 2. Paham? Oke. Nah, itu teorema sisa pertama. Kita lanjutkan teorema sisa 2. Nah, kalau tadi pembaginya adalah teorema sisa pertama tadi adalah X min K pembaginya. Nah, untuk teorema sisa 2 ini pembaginya adalah AX plus B. Teorema sisa 2 berbunyi, jika polinomial Fx dibagi Ax plus B, maka sisanya adalah F negatif B per A. Nah, kita akan buktikan seperti tadi, bahwa polinomial pembagi Gx Ax plus B ini kan derajatnya 1, ya. Sehingga jika pembaginya derajatnya 1, maka sisanya adalah derajat pembagi dikurangi 1 ya. Maka sama, dia berderajat 0, sama dengan X min K tadi. Sehingga kita memisalkan dia suatu konstanta, yaitu S. Nah, sehingga diperoleh yang dibagi itu selalu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ya, pembaginya di sini adalah Ax plus B. Nah, kita substitusi, Gx-nya di sini adalah Ax plus B sesuai dengan teorema sisa 2 tadi ya. Kita ingin mencari sisanya berapa? Apakah sisanya itu sama dengan nilai polinomial dari negatif B per A? Nah, untuk X sama dengan negatif B per A, maka kita mencari nilai polinomial Fx ketika X-nya itu sama dengan negatif B per A. Sehingga setiap X di sini disubstitusi dengan negatif B per A, menghasilkan A dikali negatif B per A plus B plus H negatif B per H plus S ya. Substitusi setiap X-nya di sini diganti negatif B per A. Oke, kita sederhanakan A dikali ini dibagi ya. Maka menghasilkan negatif B ditambah B berarti 0. Paham? Oke, 0 dikali H negatif B per A. Maka 0 juga ya. F negatif B per A sama dengan 0 plus S. Jadi hasil perkalian ini adalah 0. Nah, ini plus S. Sehingga F min negatif B per A sama dengan sisanya. Jadi terbukti bahwa jika polinomial itu dibagi Ax plus B, Fx dibagi Ax plus B, maka sisanya adalah sama dengan nilai polinomial, nilai fungsi f ketika x-nya adalah negatif B per A. Itu. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh ketiga, jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus Ax pangkat 2 plus 20x plus 10 dibagi oleh 2x min 1 bersisa 18, tentukan nilai A. Nah, selain kita bisa menggunakan pembagian di sini, maka kita menggunakan apa tadi? Teorema sisa 2 ya. Teorema sisa 2 berbunyi Fx dibagi Ax plus B, maka sisa pembagiannya itu sama dengan F negatif B per A. Nah,
Di situ fx sama dengan 2x pangkat 3 plus ax pangkat 2 plus 20x plus 10. Nah, fx dibagi 2x min 1, maka sisa sama dengan f setengah, ya. F min B per A. Di sini AX plus B. Ini 2X min 1. Berarti F setengah sama dengan 18. Sehingga F setengah sama dengan 2 kali setengah dipangkatkan 3 plus A dikali setengah pangkat 2 plus 20 dikali setengah ditambah 10 sama dengan 18. Setengah dipangkatkan 3 berarti 1/8 kali 2 1/4 plus 1/4 A plus 10 ditambah 10 sama dengan 18. Sehingga 1/4 A sama dengan berapa ini? 18 dikurangi 20 berarti negatif 2. Negatif 9/4. Sehingga A sama dengan negatif 9/4 dikali 4/1. Maka ketemu A-nya negatif 9. Jadi, nilai A adalah negatif 9. Itu. Paham? Oke, kita lanjutkan contoh keempat. Contoh keempat. Diketahui polinomial fx dibagi x plus 1 sisanya 1, sedangkan jika dibagi 3x plus 2 sisanya negatif 2. Nah, pertanyaannya, tentukan sisanya jika fx dibagi oleh pembagi yang lain, yaitu 3x pangkat 2 plus 5x plus 2. Nah, dari yang diketahui dulu kita tulis bahwa di situ fx dibagi x plus 1 sisanya 1. Maka berdasarkan teorema sisa pertama, sisa dari ketika dibagi x min k, maka sisanya sama dengan fk, ya. Sehingga di sini f negatif 1 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, jika dibagi 3x plus 2, sisanya negatif 2. Dibagi 3x plus 2, sisanya negatif 2. Nah, berdasarkan teorema sisa 2 tadi, kalau dibagi AX plus B, maka sisanya sama dengan F negatif B per A. Nilai polinomial ketika X-nya adalah negatif B per A. Sehingga di sini F negatif 2/3 itu sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau fx dibagi 3x pangkat 2 plus 5x plus 2, sisanya berapa? Nah, kita analisis dulu di sini. Pembaginya ini derajatnya 2. Sehingga derajatnya sisa itu adalah maksimum derajatnya pembagi dikurangi 1. Sehingga ini derajat pembaginya 2. 2 kurangi 1, 1. Sehingga maksimum derajatnya 1. Nah, karena maksimum derajatnya 1, sehingga kita bisa memisalkan, misal sisa fx dibagi 3x pangkat 2 plus 5x plus 2 sama dengan px plus q. Nah, misalnya pembaginya nanti pangkat 3, berarti sisanya ya pangkat, maksimum derajatnya pangkat 2. Seperti itu. Kalau derajatnya pangkat 2, berarti bentuk umumnya beda lagi. Misalkan px pangkat 2 plus qx plus r. Nah, kalau pangkat 0 berarti ya konstanta. Kalau pangkat 3 berarti px pangkat 3 plus qx pangkat 2 plus rx plus S, misal seperti itu. Nah, selanjutnya masih ingat bahwa ketika yang dibagi itu selalu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, di sini pembaginya adalah 3x pangkat 2 plus 5x plus 2 dikali hx ditambah sisanya kan kita misalkan px plus q. Nah,
Kenapa harus seperti ini, Bu? Tujuan kita adalah mencari sisa. Sehingga ketika P dan Q-nya ketemu, maka kita selesai. Kita temukan sisanya ya, ketika dibagi 3x pangkat 2 plus 5x plus 2. Nah, sekarang apa yang kita punya tadi? Bahwa F negatif 1 sama dengan 1. Maka substitusikan saja. Nah, kalau ini saya faktorkan, maka menjadi 3x plus 2 dan dikali X plus 1. Seperti ini ya. Nah, ketika saya substitusikan F negatif 1, berarti 3 kali negatif 1 ditambah 2, berarti negatif 1. Ya. Dikali negatif 1 tambah 1, 0. Dikali H negatif 1. 0 kali negatif 1 dikali H negatif 1 akan menghasilkan 0 di sini. Ya. Selanjutnya ditambah P kali negatif 1. Berarti negatif P ditambah Q itu sama dengan 1. Ini ya. Nah, selanjutnya substitusi berapa lagi? Kita punya negatif 2/3. Nah, kita substitusi 3 kali negatif 2/3 itu negatif 2. Ditambah 2, 0. Dikali berapapun di sini akan 0. Maka menghasilkan negatif 2/3 P ditambah Q sama dengan berapa tadi sisanya? Negatif 2. Nah, kita punya persamaan, dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Bagaimana mencari P dan Q? Nah, dieliminasi. Sehingga, nah, dari dua persamaan tadi, kita dapatkan tadi kan negatif P ditambah Q sama dengan 1, negatif 2/3 P plus Q sama dengan negatif 2. Nah, kita eliminasi dua persamaan ini, kita kurangkan Q-nya. Maka, negatif P dikurangi negatif 2/3 P, maka menghasilkan negatif 1/3 P, sama dengan 1 dikurangi negatif 2, 3. Nah, selanjutnya 3 dibagi negatif 1/3 sama dengan kebalikannya. Maka P-nya ketemu negatif 9. Nah, sekarang negatif P ditambah Q sama dengan 1. Sedangkan P-nya sendiri adalah negatif 9. Nah, sehingga Q sama dengan 1 dikurangi 9, negatif 8. Jadi, sisa jika Fx dibagi 3x pangkat 2 plus 5x plus 2 adalah, tadi kan sisanya Px plus Q, ya. Sisa tadi Px plus Q. Maka P-nya tadi min 9, negatif 9x, negatif min 8. Nah, adalah negatif 9x min 8. Itu. Paham? Nah, dengan teorema sisa, meskipun fx-nya tidak diketahui, maka kita bisa menentukan sisa pembagian oleh pembagi yang lain, yang berkaitan dengan pembagi yang diketahui. Itu. Paham? Oke. Nah, selanjutnya adalah teorema sisa 3. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Nah, sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.